Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat semuanya dengan channel Mari Berbagi Informasi. Semoga sahabat selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat, di video kali ini saya akan berbagi informasi pengujian sebuah amplifier dengan merek Black Spider. Untuk tampilan panel depannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Saya senterin karena cahaya lampunya kurang penerangannya ya. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan jelas kelihatan. Di sini ada tulisan Black Spider KA 3150 DSP ya. Ada ini potensio linearnya banyak, sini juga. Sini ada equalizernya 2 channel ya, sebelah kiri, sebelah kanan. Di sini juga ada potensio juga ya. Ada USB-nya. Ini volume besarnya. Di sini ada untuk mic-nya 4 channel. Baik, sebenarnya untuk video ini saya tidak akan membahas tentang servisnya ya, walaupun memang amplifier ini dalam keadaan rusak dan sudah saya perbaiki. Untuk kerusakannya ada di bagian powernya atau power panelnya ya. Dan selanjutnya rusak lagi ada di bagian driver. Tapi saya tidak akan membahas itu, saya akan menguji sebenarnya berapa watt sih untuk amplifier ini. Dan sepertinya pencahayaan kurang terang ya. Saya coba ganti lampu dulu yang agak terang. Saya coba ganti untuk lampunya ya, yang agak terang. Sepertinya kurang terang ini pencahayaannya, jadi tidak jelas. Oke, mudah-mudahan pakai ini terang. Oke. Dan untuk tampilan depannya sudah saya videokan tadi ya, untuk panel depan ini. Dan sekarang saya akan menguji berapa watt sih untuk amplifier ini. Di sini saya bukan penjual dan juga bukan pembeli. Jadi untuk reviewnya sangat-sangat netral ya. Saya tidak akan membawa image yang mengatakan ini sangat bagus ataupun kurang bagus ya. Tapi ini benar-benar saya akan mereview secara real atau realita, tanpa ada maksud apapun ya, selain hanya ingin menguji saja, begitu ya. Baik, saya sudah persiapkan seperti biasa. Di sini ada sebuah ampere meter untuk menguji ampere. Di sini ada voltmeter untuk menguji berapa volt AC yang dikeluarkan oleh power amplifier ini. Di sini juga ada voltmeter untuk AC dari tegangan listrik ya. Ini juga perlu. Dan di sebelah sana ada, nah seperti di sini, ini ada osiloskop yang seperti biasa sudah saya pergunakan menggunakan Hantek DSO 5102P. Dan di sini ada Viltech untuk signal generatornya. Ini Viltech untuk FY3200S yang saya pakai. Dan di sini untuk dummy loadnya saya menggunakan yang bikinan sendiri ya, 280 watt.
dengan impedansi 8 ohm. Karena kalau memakai yang 2000 watt ada juga, tapi terlalu besar. Takutnya kurang real untuk pengujian powernya. Karena bebannya terlalu besar, maka saya menggunakan yang 280 watt saja. Walaupun kata yang punya, ini bukan punya saya ya. Ini ampli ini 750 watt per channel, berarti kali 2 menjadi 1500 ya. Dan saya uji sebelah saja, karena ini kan 2 channel ya, satu channel L, satu channel R. Saya menguji di sebelah saja, di satu channel saja, karena satu channel dengan channel lainnya sama. Jadi ketika saya mengukur satu channel, maka otomatis sama dengan channel yang satunya, begitu ya. Kenapa saya menggunakan Damilut yang 280 watt, sementara ini dikatakan 750 watt? Karena saya melihat dari transistor yang dipasang di power ini tidak menunjukkan angka atau tidak menunjukkan tanda-tanda yang memang mendekati 750 watt. Kalau saya lihat dari transistornya ya. Jadi saya gunakan saja yang 280 watt. Baik, kita mulai ya. Kita nyalakan untuk ampere meternya. Ya, menunjukkan 0. Saya juga akan nyalakan ini untuk deteksi dari PLN. Ini kedip-kedip karena soketnya tidak pas ya, harus dipegangin. Dari PLN menunjukkan 213 volt karena sudah agak malam ya, sekitar jam 9 lebih ya, 9 malam lebih. Mungkin setengah 10, harusnya mulai stabil lagi. Dan di sini saya menggunakan Sanwa untuk deteksi VAC-nya. Baik, kita mulai. Saya akan menggunakan frekuensi 3000 Hz untuk signal generatornya. Nanti untuk bagian amplitudenya di sini pengaturannya ya. Saya atur nanti sampai berapa, dan nanti di osiloskopnya sanggup berapa watt ya. Oke. Nanti saya akan dekatkan. Kita mulai. Saya tambah untuk amplitudenya. Nah, ada suara cheat, itu amplitudenya bekerja 0,1 volt. Kita lihat untuk di osiloskop terlihat sinyal sinusnya. Oke, saya pegangin saja ya untuk kameranya ini karena tidak ada fitur zoomnya. Jadi saya kameranya dekatkan saja. Nah, seperti ini ya. Kelihatan. Oke. Saya pegangin aja kameranya. Saya dekatkan. Di sini masih 0 untuk ampere dan untuk voltage-nya 1,3. Saya naikkan. Mungkin tidak kelihatan, terhalang kabel ya. Saya naikkan amplitudenya. Sampai gelombangnya terlihat cacat ya. Ini gelombangnya masih mulus. Masih mulus ya. Untuk gelombang sinusnya terlihat di sini 5,9 volt AC. Untuk ampernya 0,6. Ya, ini tripodnya kepanjangan, kakinya saya pendekin dulu biar tidak menghalangi ke belakang. Oke. Saya tambah lagi ya. Untuk amplitudenya kita lihat di sana sampai klip ya. Nah, sampai klip. Nanti udah klip kita hentikan untuk penambahan amplitudenya. Ini harus cepat kita mencatat angkanya karena takutnya TR-nya jebol. Oke, sudah klip. Di sini terlihat untuk voltage-nya 27,49.
dan ampernya 2,8. Oke, saya catat dulu. Untuk voltnya 27,9 dan ampernya 2,8 ampere. Dan untuk tegangan listriknya 211 volt AC. Baik, saya cepat-cepat turunkan karena kasihan panas ya. Saya turunkan kembali sampai 0. Oke. Dan sekarang mari kita hitung berapa watt sebenarnya amplifier ini. Nah, seperti ini ya. Amplifier ini berapa watt? Yang digadang-gadang katanya 1500 watt stereo ya, atau 750 watt per channelnya. Tadi kita hitung saya gunakan HP ya. Oke, tadi ampernya itu 27,9. Saya hitung dulu. Nah, ini ya. 27,9. Nah, yang ini nih. Ini 27,9 volt dikali 2,8 ampere. Saya cari kalkulator dulu. Oke, kalkulatornya udah ada ya. 27,9 kali 2,8. Nah, ini sahabat. Hasilnya 78,12 watt. Benar-benar sangat jauh dengan iklannya ya. Tapi saya tidak heran karena hampir semua iklan itu seperti ini. Saya catat dulu ya, 78,12. Nah, jadi ini hasil pengukuran secara real ya dari amplifier ini yang sesungguhnya. Oh ya, ada yang lupa. Ini untuk bebannya di 8 ohm ya. Ini untuk beban di 8 ohm. Kalau misalkan bebannya 4 ohm, ya tinggal dikalikan saja, ini dikali 2. Maka 156,24. Nah,
Kalau misalkan di mainnya di 4 ohm, hasilnya 156,24. Dan kalau main di 2 ohm, 312. Akan tetapi permasalahan yang timbul, semakin impedansinya semakin kecil, maka power akan semakin panas dan berpotensi rusak. Apalagi main di 1 ohm sama aja dengan konslet ya. Oke sahabat, mudah-mudahan dapat dipahami ya, dan dari sini kita tahu bahwasanya ketika pabrik menjual sebuah amplifier itu benar-benar banyak sekali yang saya dapat itu tidak akurat, dengan watt yang sangat besar tapi harganya murah. Sementara kalau misalkan merek-merek yang lurus, maksud lurus itu sesuai dengan fakta perhitungan seperti ini, seperti merek JBL itu yang 300 watt saja mungkin sekitar 8 jutaan ya harganya. Sementara kalau yang model-model OCL yang 300 watt itu ya mungkin 400.000 sudah dapat. Disinilah perbedaannya ya sahabat ya. Ini katanya 1500 watt. Ternyata ketika saya ukur di impedansi 88 ohm, maksud saya bukan 88, 8 ohm. Itu terbaca 78,12 watt. Dengan tegangannya tadi 200 sekian volt ya. Kalau di 4 ohm otomatis 156 watt, di 2 ohm 312 watt. Nah, jadi saya sering menemukan amplifier seperti ini, apalagi zaman dulu ada yang disebut dengan PMPO ya. Nah, bila sahabat menemukan amplifier dengan model PMPO ini lebih ngaco lagi ya perhitungannya. Benar-benar ngaco. Dan kita juga bisa melihat seperti senter ya, ataupun baterai, ada yang ampernya itu sangat besar, tapi baterainya sangat kecil. Nah, seperti baterai-baterai seperti ini ya. Ini 1860, 9900, terhalang tulisannya sahabat. Ya, ini 99.000 miliampere. Bayangkan, 99.000 mAh berarti miliampere ya. Ini tidak ada, faktanya segitu ini tidak ada ya. Tidak mungkin dan sangat mustahil. Dan banyak sekali yang saya temukan ya, seperti misalkan ini ya, ini senter nih. Biasanya ada tulisan berapa ribu miliampere di sininya biasanya. Sampai saat ini saya belum tahu itu cara ngitungnya bagaimana ya, sampai bisa menghasilkan ampere yang begitu besar. Nah sahabat, ini trapo yang sebesar ini pun sepulnya sekian banyak dan mendapatkan arus dari tegangan PLN hanya terbaca 500 miliampere. Sementara ini dia menyimpan tegangan 99.000 miliampere. Sementara ini tidak bisa menyimpan tegangan, hanya step down saja, hanya 500 miliampere. Ya, jauh sekali perbedaannya. Dan banyak sekali pokoknya kalau yang saya temukan itu, terutama di amplifier ya, dengan bodinya yang besar, tulis wattnya besar, tapi dalemannya kopong. Ya, seperti ini juga hanya menggunakan 4 transistor satu channelnya ya. Bayangkan.
Jadi 750 wattnya dari mana ya? Nah di sini 1, 2, 3, 4 nih satu channel. Sebelah sini lagi satu channelnya. Dan saya sudah menghitungnya semuanya secara akurat. Dan data-data ini sangat sulit untuk dibantah ya. Karena saya menggunakan semua perangkat yang bisa dipercaya. Sekali lagi saya tidak menjatuhkan suatu merek ya. Tetapi saya hanya mereview. Dan bukan cuma yang seperti ini saja, yang lain-lain juga yang saya temukan itu sama saja ya. Baik sahabat, sekedar informasi saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk sekedar pengetahuan. Demikian informasinya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.